Kalau tahun-tahun yang lalu roh Anda pingsan, walaupun udah lahir kembali tapi nggak hidup, pingsan, maka artinya saudara harus bangun rohnya. Karena roh itu yang utama, saudaraku yang kekasih. Tubuh alamiah sekali lagi hanya merupakan membantu, untuk membantu roh saudara, jangan terbalik. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita jumpa lagi di awal tahun 2022. Kita akan membahas janji dan doa buat sepanjang 2022. Hari-hari yang akan kita tempuh bersama. Tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan satu lagu pujian. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Telah berlalu pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia, ketika Tuhan Yesus lahir.
can be forget and never brought to mind. Should that acquaintance be forget and never brought to mind? For all anxiety, my dear, for all anxiety, will take a cup of kindness yet for all anxiety. Janji dan doa sepanjang 2022. Tentu saja pada malam tahun 2022, tahun baru, banyak orang berkumpul, banyak orang berdoa di sepanjang malam atau di tengah malam. Nunggu teng, saudaraku yang kekasih. Dan dilontarkanlah doa. Tetapi saya ingin menggarisbawahi saudaraku yang kekasih, bahwa banyak orang meminta receh hal-hal yang jasmaniah. Ya, sukseslah pekerjaannya, sukseslah rumah tangganya, sukseslah bla 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 bla, pendidikan anak-anak dan lain-lain. Mereka lupa, mungkin Anda juga lupa, bahwa yang dibutuhkan adalah agar Anda tidak telanjang. Apa itu, Pak? Agar Anda tidak rawan penyakit dan kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja, pada tanggal berapa saja, dan bulan apa saja, jam berapa saja di tahun 2022. Kalau saudara tidak mengutamakan, fokuskan pada doa yang seharusnya kita sampaikan. Saudaraku yang kekasih, Anda dan saya membutuhkan roh yang prima. Sekali lagi, Anda dan saya membutuhkan roh yang prima dan tubuh alamiah yang prima dan bernyawa di sepanjang tahun 2022. Amin. Yes. Dan itu disingkat satu kata, yakni damai sejahtera. Tentu saja damai sejahtera bukan damai sejahtera yang dilontar-lontarkan, asal dilontarkan, bukan. Damai sejahtera sejati sesungguhnya yang meliputi keselamatan roh si manusia dan keselamatan tubuh alamiah si manusia. Anda ingin memilikinya? Mari kita bahas bersama kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, kata damai sejahtera terlalu banyak dilontarkan, khususnya bagi umat Kristiani. Maaf, banyak yang tidak memahami, walau mengamini. Amin, amin. Damai sejahtera menyertai bla 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 bla. Amin, amin. Saudara, dan maklah damai sejahtera sendiri melayang-layang di udara, tidak mendarat tanpa makna. Padahal pemberian yang disediakan Sang Kristus Yesus sejak 2000 tahun yang lalu tersebut sangat didambakan oleh umat manusia, setiap manusia yang manapun. Saudaraku yang kekasih, dan damai sejahtera tersebut tidak dapat diberikan oleh siapapun kecuali oleh Sang Kristus, tidak dapat diberikan oleh dunia yang manapun. Yohanes 14 ayat 27.
tidak dapat diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu dia. Janganlah gelisah dan gentar. Gelisah tubuh alamiahmu karena kebutuhan-kebutuhan, persoalan-persoalan, masalah-masalah, dan gentar itu yang utama sebenarnya yang gentar. Gentar itu adalah rohmu gentar. Karena kalau nyawa kita habis meninggal dunia, maka roh itu akan ada dua kemungkinan. Masuk alam maut dan itu yang paling menggentarkan, atau masuk firdaus itu yang ditunggu-tunggu. Saudaraku yang kekasih, apalagi roh yang didiami, dihuni oleh tubuh alamiah yang penuh dosa dan kejahatan, maka rohnya sangat gentar. Selain alam maut menanti di depan kematian, tubuh alamiahnya juga neraka kekal kelak akan menjadi hunian selama-lamanya. Mengerikan bukan? Saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, saya dan saudara mungkin mengingat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus dielu-elukan. Ya, bukan elu-elu bahasa Betawi, elu-elu bukan. Dielu-elukan oleh para manusia dari Yerusalem. Ya, di sepanjang perjalanan ada yang lemparin baju supaya terinjak oleh tunggangan sang anak manusia. Saudaraku yang kekasih, untuk menghormati dia, dan mereka mengelulukan sampai ke Yerusalem dengan harapan mereka mendapatkan damai sejahtera versi mereka. Apa itu? Mereka menginginkan sang anak manusia menjadi raja di Yerusalem, dan itu bukan. Sampai Yesus mengatakan bahwa Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu damai sejahtera, engkau tidak tahu untuk apa dan kapan Allah melawat manusia. Mengerikan, kasihan. Padahal damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan seluruh umat manusia, saudaraku yang kekasih, adalah fasilitas pertobatan yang disambut oleh Tuhan. Pertobatan total oleh si manusia dan percaya Yesus adalah Kristus. Dan kemudian akan ada yang namanya pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Itu salah satu utama dari apa yang disebut damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, dan itu didelegasikan kepada murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu tatkala Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, dan itu berlaku sampai sekarang. Namanya pendelegasian wewenang ilahi untuk pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lanjut. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yes, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Roh Kudus akan memimpin si murid Tuhan. Apakah si manusia betul-betul bertobat total sehingga mendapatkan pengampunan dosa, atau cuma bertobat-tobat di mulutnya doang? Si murid Tuhan
tidak tahu, tetapi Roh Kudus akan memberitahu. Itu yang namanya pendelegasian wewenang ilahi untuk pengampunan dosa dan penyucian dari yang jahat yang berlaku sampai sekarang dan yang mendatang. Saudaraku yang kekasih, that's the main goal of damai sejahtera, saudaraku yang kekasih. Dan di dalam damai sejahtera ada kebenaran. Mungkin tadi yang saya bilang receh sih, sebetulnya boleh-boleh saja saudaraku meminta supaya kesusahan berlalu, penyakit berlalu, dan seterusnya dalam kehidupan saudara. Dan yang lupa adalah, banyak orang melupakan adalah kebenarannya apa sih sesungguhnya? Iya kan? Kalau saya sakit panu, saya cuma berdoa supaya Tuhan menyembuhkan panu saya. Tanpa tahu kebenarannya apa, nggak sembuh-sembuh saudaraku 10 tahun juga panunya sampai seluruh tubuh. Kita butuh kebenaran. Apakah digosok lengkuas? Tuhan akan ngasih tahu. Ada yang kanker sampai botak, datang ke kebaktian. Setiap hari minta tolong berdoa. Oke, saya sampaikan kebenarannya apa. Dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan, saudara. Kebenarannya apa? Dan ribuan orang datang kepada Tuhan melalui Pak Matius. Yang dibutuhkan oleh mereka, kebenarannya untuk masalah mereka. Termasuk baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit-penyakit yang seperti apapun. Tuhan akan memberikan kepada saudara kebenaran. Tempuhlah itu. Tempuhlah itu step by step, langkah demi langkah. Sehingga selesai masalah saudara. Itu yang disodorkan Tuhan. Yang diberikan Sang Kristus. Kebenaran. Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah kerajaan Allah. Saya ulang berkali-kali, mungkin saudara bosan, tetapi yang penting adalah melakukan. Iya kan? Bukan bosan. Alkitab ya itu aja. Tetapi yang dibutuhkan adalah kerajaan Allah. Apakah saudara sudah paham? Apakah saudara sudah memasuki? Akankah tahun 2022 Anda memasukinya dan menikmatinya? Atau cuman berlalu seperti biasanya, kerajaan Allah dilupakan karena tidak tahu apa itu? Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah itu menyediakan berbagai makanan lezat buat roh kita. Saya sampaikan selalu roh kita, karena roh kita ini akan kekal. Dan memang kekal. Kalau tubuh alamiah kita ya sekedar nempel untuk membantu roh kita. Matius 22 ayat 2 sampai 4. Matius 22 ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Lanjut. Ayat 4, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Itu dia. Itu adalah bahasa ilahi yang diekspresikan memakai bahasa sekuler, bahasa jasmani. Lembu-lembu jantan, datanglah ke perjamuan kawin ini. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Yang sudah tersedia sejak 2000 tahun yang lalu. Di dalam kerajaan Allah saudara bisa berkiprah, roh saudara bisa hidup dan berkiprah.
Roh saudara bisa mengumpulkan upah ilahi, roh saudara dapat berproduktif ilahi. Selain itu, soal yang kecil, sekali lagi, soal yang kecil, kebutuhan tubuh alamiah saudara, kesehatan prima, kebahagiaan, Tuhan akan kasihkan. Yang utama, urus roh saudara dulu. Bahkan, saudara butuh berumur panjang, Tuhan kasih. Kalau memang umur Anda dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau memang umur Anda dipakai mengurus roh saudara. Nggak percaya? Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Saudara terlindung dari kecelakaan, dari musibah, dari yang jahat, dari iblis. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku yang kekasih, tidak segera mengambil, artinya bisa memperpanjang umur saudara kalau diperlukan, sejauh Anda mentaati kebenaran atau firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Yang tidak kurang pentingnya adalah saudara dikasihi oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan lagi teori, bukan lagi tafsir, bukan untuk perdebatan, tetapi merasakan, menikmati. Ada Allah Anak yang menggembalakan Anda secara pribadi, menggembalakan kita secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3-4. Menggembalakan saudara dan saya secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Masing-masing menurut namanya, bukan marganya, bukan kaumnya. Namanya, bukan bangsanya. Namanya. Dan menuntunnya keluar. Menuntun saudara secara pribadi keluar dari masalah saudara, keluar dari kegelapan, dari kerajaan maut. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia. Yes. Karena mereka mengenal suaranya. Mulai saudara mengenal suara sang anak domba, karena saudara domba. Maka dibawa kemana? Ayat 9 sampai 10. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Menemukan padang rumput gambaran damai sejahtera. Ya, damai sejahtera untuk domba padang rumput yang paling didambakan. Lanjut. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Allah Anak, saudara. Saudara mendapatkan hidup dan dalam kelimpahan. Saudara dipimpin oleh Allah Anak. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Saya berulang-ulang mengatakan supaya saudara memiliki, bukan cuma soal ulang-ulangan teori, kok terulang-ulang Pak. Percuma terulang-ulang kalau saudara sendiri tidak pernah menikmati. Sama aja saya membuat nasi goreng. Rumus nasi goreng begini-gini. Yang penting saudara membuat nasi goreng lalu dimakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lanjut. Aku akan minta kepada Bapa,
Aku akan minta kepada Bapa. Perhatikan, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Itu dia. Saudaraku yang kekasih, itu dia. Saudara akan digembalakan, dipimpin, dikasihi, dikelola oleh Allah Tritunggal. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu dia. Gini aja deh. Ya, akan diam di dalam kamu. Ayat 21. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Terus? Dan aku pun akan mengasihi dia. Yes. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan diriku kepadanya. 23. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dan diam bersama-sama dengan saudara. Kiat menggapainya, udah berulang-ulang saya ngomongin. Ya, tetapi karena nilainya yang luar biasa, seperti tadi, harganya yang tidak terhingga, tidak ada bandingannya di dunia, saudara menjadi pejabat apapun, itu jauh lebih berharga tentunya. Saudara sekaya apapun, gak ada apa-apanya. Saudaraku yang kekasih, saya singkat aja. Yang pertama tentunya kita pertobatan total menghasilkan buah. Itu namanya pertobatan total, itu menghasilkan buah, bukan cuma tertulis di kertas, bukan cuma ngomong. Ya, percaya dan meninggikan Yesus. Ya, percaya dan meninggikan Yesus. Kata percaya adalah, perhatikan baik-baik supaya saudara ngerti ya, percaya itu apa? Yohanes 14 ayat 11 sampai 12. Percaya itu apa? Ada faktanya. Saya percaya nanti dulu. Percaya itu apa? Saudaraku yang kekasih, Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. percayalah akan pekerjaan Tuhan yang telah ditunjukkan. Lanjut. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu dia. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu percaya namanya. Sehingga terbukti ayat selanjutnya. Ada bukti. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Aku akan melakukannya untuk kemuliaan Bapa di dalam Anak. Right? Itu namanya bukti. Dan tadi kembali lagi masuk kerajaan Allah setelah lahir kembali dan seterusnya. Sekarang saudaraku yang kekasih, kita membahas tentang program ilahi dan jasmani yang ideal tahun 2022. Sudahkah Anda buat? Sudahkah Anda memilihnya? Demi diri Anda sendiri loh. Jadi apa yang sesungguhnya seharusnya Anda lakukan? Saudara programkan agar damai sejahtera yang sejati sesungguhnya dinikmati Anda sepanjang tahun 2022. Yang pertama adalah, perhatikan baik-baik, roh saudara menguasai tubuh alamiah saudara. Roh Anda menguasai tubuh alamiah Anda. Kalau tahun-tahun yang lalu roh Anda pingsan, walaupun udah lahir kembali tapi nggak hidup, pingsan.
Maka artinya saudara harus bangun rohnya. Karena roh itu yang utama, saudaraku yang kekasih. Tubuh alamiah sekali lagi hanya merupakan membantu untuk membantu roh saudara, jangan terbalik. Maka yang pertama, yang A adalah dengarkan suara hati saudara. Berlatihkah mendengarkan suara hati. Ya, saudara boleh memiliki keinginan jasmaniah, no problem, normal saja. Yang penting cukup, ya kan? Anda boleh rutin berdoa, Anda boleh berjuang, berusaha, monggo. Tetapi tentu normal saja, kalau saya pakai kata normal saja, kita menginginkan juga hal-hal duniawi. Ya, nyeleweng-nyeleweng sedikit. Itu yang harus diganti dengan keinginan ilahi. Ya, kalau saudara pengen mobil mewah, ganti upah ilahi yang mewah. Kalau saudara ingin menikmati supaya saudara mendapatkan jabatan, saudara mendapatkan kekayaan, ganti. Tuhan yang akan memberikan kepada saudara jabatan, kekayaan. Tuhan akan berikan yang persis apa yang tepat, yang cukup untuk saudara. Berdasarkan kebenaran yang disampaikan. Lakukanlah atau gantilah dengan menikmati hikmat Allah yang tersembunyi. Menikmati hikmat Allah yang tersembunyi. Karena Anda mulai dewasa. Saudara bisa baca 1 Korintus 2 ayat 6-9. Roh Anda akan senang sekali. Sekali lagi, rohmu akan senang sekali diperhatikan. Ya, senang sekali tubuh alamiah Anda memperhatikan roh saudara. Memperhatikan keinginan hati nurani. Ya, contohnya kalau saudara memiliki sayap rohani, kasih, saudara mulai ekspresikan dengan mulai empati kepada banyak orang, ya kan? Tunjukkan empati sehingga hati nurani Anda akan tumbuh sayap rohani kasihnya. Karena semakin lama semakin besar jika saudara melakukan, tubuh alamiah saudara melakukan aktivitas kasih. Saudaraku yang kekasih, seberapa besar empati Anda kepada orang lain? Itu ada ekspresi empati Anda kepada Tuhan juga, bukan? Karena saudara termasuk apa yang disebut domba. Ketika roh Anda mulai aktif, maka bawalah roh Anda mengenal Allah. Mengenal Allah yang hidup. Ya, 1 Korintus 2 ayat 10. Saudara bisa baca sendiri. Keinginan-keinginan daging akan digantikan oleh keinginan-keinginan roh. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara akan dipimpin oleh kebenaran. Roh Kudus akan mulai memimpin saudara. Ketika saudara beraktivitas ilahi atau roh saudara mulai hidup dan beraktivitas, barulah di kemudian waktu, di kemudian langkah Anda memperhatikan kebutuhan jasmaniah Anda. Jadi itu nomor 2. Letakkan the number second. Saudaraku yang kekasih, saudara, Tuhan tahu Anda membutuhkan segala urusan hal-hal jasmania, yes, apapun bentuknya. Tetapi tentu saja yang menghalangi bukan Tuhan loh. Yang menghalangi untuk Tuhan memberkati saudara dengan berkat jasmania bukan Tuhan loh. Jangan salah sangka. Diri kita sendiri. Tubuh alamiah saudara. Apa itu, Pak? 1, absintus. 2,
kenajisan, 3 karakter buruk. Ya, keserakahan, kesombongan, dan seterusnya. Saudara bisa baca Markus 7 ayat 20-23. Itu yang menghalangi. Jadi Tuhan mengatakan apa? Menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, bukan? Itu membuat saudara tahu kebenarannya. Kalau tidak, kalau kita bebal, ya kebenarannya nggak akan kita ketahuin. Ya kita maunya kita sendiri, maunya kehendak sendiri. Tak akan pernah saudara mencicipi satu potong kebenarannya, kebenaran pun yang disampaikan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada lagi yang perlu saudara benahi, soal kekhawatiran. Kekhawatiran ini penting sekali. Kalau nongol dalam diri kita, maka itu merupakan handicap, merupakan gunung yang menghalangi saudara mendapatkan kebenaran untuk jalan keluar dari masalah saudara, dari kesusahan saudara. Itu ya, maka firman Tuhan mengatakan kesusahan sehari untuk sehari. Jangan numpuk-numpuk kesusahan, makin lama makin loyo saudara, dan tidak menyelesaikan masalah. Manajemen kesusahan saudara harus diatur bersama Roh Kudus. Tadi jangan lupa membuang seluruh kenajisan, absintus, dan karakter buruk setiap hari. Yang terakhir, dagang harta surgawi. Dagang harta surgawi. Silahkan saudara memakai filsafat ekonomi yang mengatakan berkorbanlah sekecil-kecilnya supaya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Boleh saja. Cuman pakai kacamatanya adalah kacamata ilahi, saudaraku yang kekasih. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan di situ, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Karena saudara sudah ditebus, dosanya sudah diampuni. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada lagi firman Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati, sehingga saya dan saudara mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1-3. Ada lagi firman Tuhan, jangan engkau memberikan mutiara kepada barang yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Banyak kasus. Pak Matius, saya lagi membawa saya bertobat, udah setahun. Saya bilang, boleh jadi beliau masih jadi kambing di dalam makna ilahi. Boleh jadi beliau sedang jadi anjing dalam makna ilahi. Yang lain lah, yang sudah siap tuai jadi domba, tuailah. Jangan cuma nunggu 1 orang, 2 orang karena itu keluarga. Saudaraku yang kekasih, dan itu membuang waktu dan energi. Saudara juga pasti punya pengalaman dalam hidup ini, membuang waktu dan energi karena waktu kita terbatas, saudara. Cuma 120 tahun, ya kan? Energi kita terbatas, cuma 24 jam. Terbatas. Maka harus efisien dan produktif. Ya kan? Sehingga pilihlah, tadi udah dikatakan, ada yang
baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Pelajarin karena udah diurai oleh Pak Matius beberapa dalam YouTube yang lalu. Dengan ketiga kebenaran tersebut, maka Anda dapat berdagang. Saudara dapat berdagang harta surgawi secara produktif dan efisien, bukan? Tubuh kita yang terbatas, sekali lagi, baik itu energinya maupun waktunya, itu dapat saudara, sekali lagi, efisiensikan dan produktifkan. Tentu kalau Anda dipimpin Roh Kudus, wow, itu akan sangat efisien dan sangat produktif. Maka sejak dini, lakukan. Kita bersyukur atas waktu yang lalu, tahun yang lalu, dan mari kita song-song hari-hari di tahun 2022 di dalam doa kita bersama. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anak-Mu hadir di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menjamah mereka, menutup masa lalu mereka, supaya Engkau membuka tirai-tirai, tingkap-tingkap masa depan anak-anak-Mu di sepanjang tahun 2022. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dengan damai sejahtera yang sesungguhnya, karena anak-anak-Mu sudah belajar tentang itu dan siap melaksanakannya. Di dalam Kristus Yesus, hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, saudaraku. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2022. Haleluya.